Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak dan selamat siang. Pada pertemuan yang keempat ini, Bapak akan membahas prinsip, motif, dan pembagian ilmu ekonomi beserta jenisnya. Nah, di sini Bapak akan bahas prinsip dulu. Nah, mulai dari pengertian, prinsip ekonomi adalah pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Jadi dalam ini bukan berarti pengorbanan yang sekecil-kecilnya dengan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, bukan seperti itu. Ini tertentu istilahnya. Itu. Kemudian dalam penerapannya prinsip ekonomi itu sangat bermanfaat. Di antaranya, satu, manfaatnya hasil yang diperoleh oleh kita semaksimal mungkin. Yang kedua, kemampuan, alat, modal yang digunakan secukupnya. Yang ketiga, resiko kerugian bisa diperkecil kalau kita menggunakan prinsip ekonomi. Yang keempat, pemborosan dapat dihindari. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai konsumen. Yang pertama, menentukan skala prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah uang yang kita miliki. Seperti halnya telah Bapak jelaskan pada waktu pertemuan pertama, apa itu skala prioritas. Jadi mendahulukan yang penting dahulu. Ya. Yang kedua, yang B, memilih barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Artinya tidak ada harga yang murah terjangkau tidak ada yang harga yang murah berkualitas. Ini harga memilih barang yang berkualitas tapi harganya terjangkau. Yang ketiga, berusaha untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan harga yang murah. Jadi kita diupayakan memilih barang sesuai dengan kemampuan kita. Murah dalam arti relatif ya. Kalau kita punya pendapatan tinggi, mungkin beda dengan pendapatan yang rendah. Murah bagi kita beda dengan murah bagi mereka yang pendapatannya rendah, seperti itu. Kemudian kita bahas motif ekonomi. Motif ekonomi itu adalah dorongan yang berasal dari dalam hati kita sendiri yang membuat kita melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi contoh misalnya kita kan butuh makan ya. Kalau butuh makan harus ada beras. Nah, beras itu harus dibeli. Jadi kita terdorong untuk berusaha. Bagaimana cara mendapatkan beras itu? Nah, itu. Secara garis besar, motif ekonomi itu dapat dibagi 3, yaitu motif kegiatan produksi. Yang pertama, yang kedua motif kegiatan konsumsi. Yang ketiga, motif kegiatan distribusi. Sama saja ini motif dorongannya. Kalau yang pertama, misalnya motif produksi itu dalam rangka bagaimana memproduksi barang yang sebesar-besarnya untuk kebutuhan konsumen. Nah, itu. Kemudian motif konsumsi, bagaimana konsumen itu menggunakan barang dan jasa sehingga mereka punya kepuasan. Yang ketiga, motif distribusi ya, bagaimana menyampaikan barang dari produksi ke konsumen dengan harapan laba. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembagian ilmu ekonomi. Ini menurut ahli ekonomi Sundar Hockey, berdasarkan subjeknya, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif, artinya mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi, sehingga kita memperoleh pengetahuan tentang fakta yang ada. Maksudnya di sini gambaran deskriptif itu ya. Jadi fakta kenyataan, gambaran kenyataan ya. Nah, itu. Yang kedua, teori ekonomi adalah menghubungkan peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan tersebut dalam teori ekonomi. Jadi ini menghubungkan
peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain. Contohnya, jika harga naik, permintaan turun. Nah, seperti itu ya. Itu teori ekonomi. Yang ketiga, ekonomi terapan, artinya aplikasi dari ekonomi ini ya. Nah, itu ya. Yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi. Jadi, teori ekonomi diterapkan dalam ekonomi terapan. Nah, ya. Jadi, hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta yang dikumpulkan ekonomi, deskriptif, dan sebagai solusi bagi masalah praktis. Nah, itu. Jadi dari teori dipraktekkan seperti itu ya. Ini contohnya kebijakan ekonomi. Nah, itu adalah aplikasi atau ekonomi terapan. Kemudian kita lanjut. Ilmu ekonomi menurut Robert Amandel itu dibagi 8 ya. Yang pertama adalah ilmu ekonomi moneter, artinya ilmu ekonomi yang membahas tentang keuangan. Nah, itu. Jadi masalah keuangan itu dibahas dalam ekonomi moneter. Nah, itu ya. Jadi kalau kita pernah mendengar krisis moneter, itu artinya krisis keuangan. Yang kedua, ilmu ekonomi publik. Nah, ini ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah ya. Di bagaimana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri ya. Ini ilmu ekonomi yang fokusnya membahas pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Nah, jadi hubungan perusahaan dengan satu dengan yang lain ya, itu dibahas dalam ekonomi industri. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional. Nah, ini ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara atau antar bangsa. Jadi tidak ada suatu negara yang bisa mampu berdiri sendiri ya, seperti kita kan. Jadi kita lihat mendengar ada ekspor impor. Kalau ekspor itu menjual, impor itu membeli, itu dibahas dalam ekonomi internasional seperti itu ya. Contoh, kita kan banyak motor yang kita gunakan itu dari impor, kita membeli dari Jepang, itu contohnya seperti itu ya. Nah, itu. Yang kelima, ilmu ekonomi regional. Ini cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang hubungan ekonomi antar wilayah ya. Nah, itu antar wilayah, misalnya Jawa Barat dengan Jawa Tengah, bagaimana hubungannya ya, apakah menguntungkan atau tidak, itu dibahas dalam ekonomi regional. Nah, itu. Yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ini membahas masalah sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi ya. Nah, ini yang kita andalkan kan di kita adalah sumber daya alam ya, minyak dan sebagainya ya. Nah, itu minyak bumi itu sumber daya alam ya. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ini ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Jadi ini sangat menentukan sekali ya. Jadi termasuk SDM. Jadi termasuk keahlian tenaga kerja. Jadi kalau kalian ini bekerja itu bukan ijazah saja yang modal utama, itu keahlian ya. Keahlian kalian sesuai dengan latar pendidikan kalian. Nah, itu ya. Nah, ini jadi harapan Bapak kalian sekolah itu harus betul-betul ya, sehingga kalian punya keahlian. Nah, itu. Sehingga kalau kalian punya keahlian sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir adalah ilmu ekonomi syariah. Ini ilmu yang menerapkan tentang Islam. Nah, itu nanti kita akan bahas dalam bab-bab tertentu dalam tersendiri, ini ilmu ekonomi syariah. Kemudian ya, sebagaimana Bapak tadi katakan, kita bahas bagaimana ilmu ekonomi syariah. Nah, ya, yang sering kita lihat wujudnya adalah ada bank syariah. Coba lihat, ada BRI syariah,
ada BNI syariah, nah seperti itu ya. Nah itu ekonomi syariah. Nah ini menurut Muhammad Amin, ekonomi syariah itu adalah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukumnya, seperti itu ya. Itu ekonomi syariah itu. Nah kita lihat ciri-cirinya ya. Di sini ciri-cirinya ada 5 ya. Yang pertama, bagaimana kepemilikan faktor-faktor produksi. Nah ini menurut ekonomi syariah itu kepemilikan faktor produksi itu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi amanah kepada kita. Yang kedua, sisi merangsangan. Nah itu maksudnya merangsang secara spiritual dan moral, bekerja dalam sistem ekonomi syariah ya. Jadi apa artinya harta banyak tapi akhlaknya tidak benar, nah itu tidak berarti yaitu ya. Jadi mendorong kita untuk berbuat jujur ya, punya akhlak yang baik, nah itu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, alokasi sumber daya ya. Di sini dalam arti negara berperan dalam menangani fakir miskin dan orang-orang terlantar. Nah itu. Jadi ini fokusnya adalah kepada masyarakat yang miskin dan terlantar ya. Nah itu, sehingga pemerintah turut campur bagaimana mengambil kebijakan untuk mengatasi hal tersebut ya. Nah itu. Bagaimana kan ada ketimpangannya, ada yang raku sekali ya. Nah itu suatu hal yang memang kenyataan ya. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Ini keadilan sosial itu sangat penting sehingga negara dapat mengambil kebijakan ya untuk menuju keadilan sosial ya. Nah itu. Terus yang terakhir, yang kelima, penghapusan riba. Kalau bahasa kita itu renten itu ya. Nah, dan implementasi zakat. Nah itu ya. Jadi penghapusan riba tidak sekedar perekonomian bebas bunga, namun juga bebas eksploitasi, pemerasan. Eksploitasi itu pemerasan ya itu ya. Jadi bukan bunga saja, tapi ini termasuk pemerasan ya. Nah itu ya. Sebagai gantinya apa kalau bunga tidak ada? Ini adalah bagi hasil saja. Nah itu ya. Nah itu yang berorientasi kepada kesejahteraan. Nah itu ya. Kemudian masalah zakat. Ini zakat sebuah alat kebijakan yang sah dengan tujuan membagi kekayaan kepada kelompok fakir miskin. Jadi dari kelompok kaya kepada yang miskin ada pembagiannya itu ya. Nah itu. Nah itu pertemuan dari Bapak. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.